Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Wahyudi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jenis permasalahan dan juga identifikasi masalahnya. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Ayusrita Karini dengan NIM 29/2022-113 bersama rekan saya. Saya Ruth Netania Maharani dengan NIM 29/2022-103. Saya dengan Yohana Dwi Apriliani dengan NIM 29/2022-106. Oke, di sini kami akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran matematika terkait dengan 7 aspek dan kami akan mendeskripsikan mengenai 3 aspek diantaranya. Yang pertama, tentang literasi. Yang dimana jenis permasalahan yang pertama yaitu literasi. Dengan masalah yang diidentifikasi itu rendahnya literasi matematika pada peserta didik. Dan subjek yang pertama itu mengenai rendahnya literasi matematika pada peserta didik, terdapat peserta didik merasa kesulitan dalam memahami soal dan informasi dalam bentuk kontekstual atau tidak langsung, yaitu menggunakan simbol matematika, dan mereka cenderung hanya mencari angka tanpa memahami konteksnya. Nah, dari analisis identifikasi masalah dari poin pertama tadi, yaitu siswa sulit memulai proses penyelesaian masalah karena tidak memahami apa yang diminta. Nah, untuk masalah yang diidentifikasi yang opsi kedua itu, peserta didik sering tidak mengecek kembali kebenaran atau relevansi informasi yang diperoleh dari soal, sumber belajar, atau solusi yang dihasilkan. Nah, untuk analisis masalah yang opsi kedua tadi, yang dapat terlihat peserta didik cenderung menerima informasi tanpa kritis sehingga solusi yang diberikan sering tidak akurat atau tidak logis. Nah, untuk mengenai identifikasi masalah yang ketiga ini, peserta didik merasa kesulitan mengorganisasikan data yang diperoleh, terutama jika informasi yang diberikan tidak terstruktur. Mereka juga kesulitan memilih strategi penyelesaian masalah yang tepat. Lalu yang keempat, peserta didik kurang mengklarifikasikan mengenai istilah simbol atau langkah-langkah matematika yang tidak mereka pahami. Mereka cenderung diam atau melanjutkan tanpa benar-benar memahami. Nah, untuk opsi yang kelima yaitu rendahnya literasi matematika yang membuat peserta didik merasa kesulitan menerapkan informasi yang telah dipahami dalam konteks pemecahan masalah yang lebih kompleks atau dalam dunia nyata. Nah, untuk analisis permasalahannya, analisis identifikasi masalah pada opsi pertama itu yang dapat dilihat siswa sulit memulai proses penyelesaian masalah karena tidak memahami apa yang diminta. Dan untuk opsi yang keduanya itu dapat dilihat bahwa peserta didik itu lebih cenderung menerima informasi tanpa kritis sehingga solusi yang diberikan sering tidak akurat atau tidak logis. Nah, untuk yang opsi ketiga itu yang dapat dilihat rendahnya kemampuan peserta didik itu mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan masalah matematika, seperti terdapat diberikan sebuah soal cerita seperti itu. Nah, untuk opsi yang keempat itu dapat dilihat bahwa peserta didik itu kurang mampu dalam menyelesaikan soal cerita atau kasus yang membutuhkan penerapan konsep matematika dalam situasi yang nyata. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu mengenai numerasi. Jenis permasalahannya numerasi.
Untuk identifikasi permasalahannya atau masalah yang diidentifikasi, yaitu rendahnya kemampuan numerasi matematika pada peserta didik seperti kemampuan pada soal cerita materi pecahan. Nah, permasalahan yang pertama, kemampuan peserta didik yang masih rendah terdiri dalam membaca data pembelajaran matematika dalam bentuk soal cerita. Yang kedua, peserta didik belum mampu mengolah data dengan memahami soal cerita dan mengolah datanya seperti dalam bentuk soal cerita. Yang ketiga, peserta didik masih kurang dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, terkhususnya dalam menganalisis tabel pecahan. Yang selanjutnya, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan data untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis identifikasi masalah dari numerasi. Penggunaan metode ceramah yang terus-menerus membuat peserta didik menjadi tidak tertarik akan berkurangnya minat belajar serta suasana kelas menjadi pasif. Nah, yang permasalahan pertamanya itu akan menjadikan peserta didik yang masih malas dalam belajar membaca atau minat peserta didik dalam memahami soal yang masih rendah. Selanjutnya, siswa kurang cermat dalam memahami kalimat dan bacaan sehingga mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengolah data. Selanjutnya, kreativitas siswa yang kurang terlatih dalam berpikir sehingga belum mampu menginterpretasikan materi dengan baik dalam pecahan maupun dalam materi lainnya. Hal ini dikarenakan siswa terbiasa menyalin materi dengan tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Selanjutnya, terlalu banyaknya materi yang masuk dan membuat peserta didik tidak dapat fokus dalam memecahkan suatu permasalahan. Oke, yang selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk masalah yang diidentifikasi adalah rendahnya minat pembelajaran matematika pada peserta didik dengan gaya latar belakang yang berbeda. Yang pertama, rendahnya minat karena peserta didik lebih unggul memecahkan masalah dengan pendekatan kreatif melalui permainan dan animasi. Yang kedua, peserta didik masih belum bisa percaya diri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam pembelajaran dan tidak relevan tanpa konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada terhambatnya minat siswa karena sarana prasarana tidak memenuhi kebutuhan yang beragam. Lalu analisisnya, yang pertama, kurangnya variasi dalam metode pembelajaran di kelas sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi kreatif mereka dan guru lebih sering menggunakan pendekatan konvensional dan tidak memanfaatkan metode kreatif seperti permainan, gambar, atau video animasi. Yang kedua, pembelajaran di kelas yang tidak dimulai dengan penilaian atau asesmen awal yang dirancang untuk mengenali setiap kemampuan peserta didik, gaya belajar peserta didik, membuat karakteristik peserta didik tidak dikenal. Yang ketiga, banyaknya materi pembelajaran yang disampaikan di kelas terasa terpisah dari pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, tidak diberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, dan kurangnya motivasi kepada siswa untuk mengecek setiap kesiapan peserta didiknya. Untuk yang terakhir, penelusuran minat siswa seringkali tidak dilakukan secara sistematis atau terencana. Bahkan ruang kelas yang terbatas, kurangnya teknologi seperti komputer atau proyektor, serta materi pembelajaran yang tidak cukup beragam untuk menyesuaikan dengan berbagai minat siswa, menghambat kemampuan untuk melakukan penelusuran minat secara efektif. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.